Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Syanipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia karena namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tema kita kali ini adalah Aku itu Allah. Diganti oleh gereja jadi Bapa itu Allah. Jadi kata aku itu Allah oleh gereja diganti Bapa itu Allah. Ya. Allah itu harus aku. Ya. Di Alkitab Perjanjian Lama, kata aku yang artinya Allah ya, pertama kali muncul di Kejadian 1 ayat 29 dan diakhiri di Malaki 4 ayat 6 ya, Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku, nah, aku kan, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Aku kan? Aku. Lalu kita lihat di Malaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jelas ya? Jadi kata aku itu ya, terdapat dalam Kejadian 1 ayat 29 dan diakhiri di Malaki 4 ayat 6 ya. Itu yang mengatakan aku itu Allah. Itu di Perjanjian Lama. Sekarang kita lihat di Perjanjian Baru. Kata aku yang artinya Allah dimulai di Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Kita lihat lagi dalam Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jelas ya? Tadi di Perjanjian Lama sudah, ya, di Kejadian 1 ayat 29 dan Malaki 4 ayat 6. Lalu di Perjanjian Baru, aku itu terdapat diawali di Matius 3 ayat 17 dan diakhiri di Wahyu 22 ayat 20. Nah, sekarang kita lihat siapa aku itu Allah. Hanya ada satu ayat secara spesifik menyebutkan nama Allah, yaitu Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Ya. Aku Yesus. Jelas. Aku adalah Yesus. Aku Allah itu adalah Yesus. Ya.
jadi sah dan meyakinkan tanpa bisa dibantah. Siapa bisa bantah? Ya. Nama Allah sejak zaman dahulu, sejak zaman purbakala adalah Aku, adalah Yesus. Sedangkan ayat lain misalnya Keluaran 3 ayat 14 dan 15, di situ ditulis Aku Tuhan, artinya nama sebutan untuk Allah. Tuhan itu sebutan untuk Allah. Tuhan itu bukan nama, maksudnya bukan nama Allah, tapi sebutan. Ini penyelewengan gereja ya. Aku, Yesus yang artinya Yesus itu Allah, diselewengkan oleh gereja menjadi Bapa itu Allah. Artinya Allah-Allahan. Allah yang tidak punya nama. Ya kan? Di Alkitab, kata Bapa artinya panggilan untuk Allah. Baru muncul di Yesaya 9. Ya. Ayat 6, yaitu gelar Bapa yang kekal. Lalu nama Bapa kami adalah penebus kami. Muncul di Yesaya 63 ayat 16. Diakhiri di Yesaya 64 ayat 8, yaitu sebagai pembentuk kami. Jadi di PL, maksudnya perjanjian lama, panggilan Bapa adalah untuk Allah sebagai Bapa yang kekal, penebus dan pencipta. Siapakah Bapa yang dimaksud? Oh, mudah sekali. Yang dimaksud adalah Yesus. Ya kan? Di perjanjian baru, kata Bapa pertama kali muncul di Lukas 2 ayat 49 dan diakhiri di Wahyu 3 ayat 21 ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah di sorga. Yohanes 16 ayat 25. Bapa hanya sebagai kiasan Yesus Allah, berlaku sementara ya. Temporary ya. Sejak Yesus melayani sampai naik ke sorga ya. Ketika Yesus sudah duduk di tahta sorga, Wahyu 4 ayat 2, maka tidak ada lagi sebut Bapa. Udah gak ada lagi. Bapa tidak pernah jadi Allah. Demikian juga tidak pernah ada orang menyembah Bapa kecuali Tritunggal. Itu Alkitab nggak ada. Ya. Kalau ada yang menyembah si Bapa, maka Yesus berkata, mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Azazellah bapakmu. Yohanes 8 ayat 44. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.